Kamu tidak kompeten untuk pekerjaan ini. Cepat perbaiki kesalahanmu sebelum aku pecat kamu. الأمر يتطلب قراراً فورياً، لا مجال للتأخير. This strategy is still viable. Enough. السلام عليكم. كيف مساعدة ساعدهم يا مريدي؟ Apa jadinya jika perusahaan bernilai miliaran rupiah runtuh hanya karena satu bahasa yang tidak dipahami oleh seluruh jajaran direksi? Bayangkan, Anda adalah Maya, seorang CEO ambisius yang selalu memandang rendah karyawannya. Baginya, Aisyah hanyalah pegawai depan yang tidak punya otak, sosok resepsionis yang setiap hari dijadikan sasaran caci maki dan penghinaan di depan umum. Inilah cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang arogansi yang buta terhadap potensi di depan mata. Namun, di hari kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan akan ditandatangani, sebuah badai datang. Investor raksasa dari Timur Tengah tiba tanpa penerjemah, menolak berbicara dalam bahasa Inggris, dan siap membatalkan segalanya dalam hitungan menit. Di saat Maya panik hingga nyaris kehilangan akal sehatnya, sebuah suara lembut memecah keheningan ruang rapat yang mencekik. Aisyah, si resepsionis yang selama ini dianggap sampah, melangkah maju dengan sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat dalam diam. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah kisah nyata tentang bagaimana selembar seragam sederhana menyembunyikan keahlian yang mampu mengguncang meja negosiasi internasional. Pertanyaan besarnya adalah, akankah Maya menelan harga dirinya dan memohon bantuan pada orang yang paling ia benci? Ataukah Aisyah justru memilih untuk membiarkan perusahaan itu hancur sebagai pembalasan atas setiap tetes air mata yang ia telan? Tolong tulis di kolom komentar, jangan beranjak. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah cerita inspiratif yang akan membuktikan bahwa orang yang paling tenang di ruangan seringkali adalah orang yang memegang kunci keselamatan Anda. Tonton sampai habis, karena saat Aisyah mulai berbicara, seluruh isi gedung akan membeku. Aisyah bekerja sebagai resepsionis di sebuah perusahaan multinasional yang gedungnya menjulang seperti simbol kekuasaan dan uang. Setiap pagi ia berdiri di balik meja depan yang mengilap, mengenakan seragam rapi namun sederhana, jauh berbeda dengan jas mahal dan sepatu berkilau para eksekutif yang lalu lalang di hadapannya. Senyumnya selalu terjaga, suaranya lembut, ucapannya terukur. Ia hafal nama tamu, jadwal rapat, bahkan kebiasaan kecil direksi. Namun di mata sebagian orang, semua itu tak pernah cukup berarti. Bagi Maya, CEO muda berusia 30 tahun yang ambisius dan dikenal arogan, Aisyah hanyalah bagian dari dekorasi kantor. Pegawai depan, begitu ia menyebutnya. Seseorang yang tugasnya hanya menyapa dan diam. Tak perlu diajak berpikir, tak perlu didengar. Setiap kali Aisyah melakukan kesalahan sekecil apapun, Maya menegurnya di depan umum. Nada suaranya dingin, kata-katanya tajam, seolah ingin memastikan semua orang tahu posisi Aisyah berada di paling bawah. Hari-hari Aisyah dipenuhi hal-hal kecil yang menyakitkan. Pendapatnya diabaikan meski masuk akal. Saran sederhananya tak pernah dicatat. Bahkan sapaan pagi sering dilewati begitu saja, seolah keberadaannya tak lebih penting dari pintu otomatis di belakangnya. Pertanyaannya, sampai kapan seseorang harus menelan perlakuan seperti itu tanpa bersuara? Apakah diam selalu berarti kalah? Namun Aisyah memilih jalan yang berbeda. Ia tetap diam, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bukan karena lemah, melainkan karena hidup telah lama mengajarinya menahan diri. Ada masa lalu yang membentuk keteguhannya, tentang bagaimana bertahan tanpa mengeluh, tentang belajar dalam sunyi, tentang menyimpan kemampuan tanpa harus pamer. Inilah kisah nyata yang sering luput dari perhatian, cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang orang-orang yang tak diberi panggung, tetapi terus mempersiapkan diri. Di balik ketenangan Aisyah tersimpan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kesabaran Aisyah selalu berakhir sia-sia, atau justru sedang menunggu waktunya sendiri? Apakah seorang resepsionis sederhana bisa mengubah nasib sebuah perusahaan besar? Dan yang paling mengusik, apakah Maya benar-benar memahami siapa yang selama ini ia remehkan? Bab ini bukan sekadar pembuka, ia adalah awal dari sebuah cerita inspiratif.
Kisah nyata tentang seragam sederhana di gedung mewah, tentang harga diri yang ditekan, dan tentang sesuatu yang diam-diam sedang tumbuh. Karena terkadang yang paling diremehkan justru menyimpan peran paling menentukan. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Aisyah di balik meja depan itu. Bagi kebanyakan orang di gedung tersebut, ia hanyalah resepsionis muda yang tugasnya menjawab telepon dan mencatat tamu. Tak lebih, tak kurang. Namun di balik sikap tenangnya, tersimpan perjalanan panjang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak remaja, Aisyah menempuh pendidikan di pesantren modern yang disiplin dan keras. Hari-harinya diisi dengan hafalan, diskusi, dan latihan berbicara bahasa Arab aktif. Bukan sekadar membaca teks atau menghafal kaidah, melainkan berkomunikasi langsung dengan pengajar dari Timur Tengah. Ia terbiasa berdialog, berdebat, bahkan menerjemahkan percakapan formal dan bisnis. Ilmu itu tumbuh perlahan, ditempa oleh kesabaran dan ketekunan, bukan oleh sorotan atau pujian. Namun ketika ia masuk ke dunia kerja, Aisyah memilih menyimpan semua itu rapat-rapat. Ia tidak pernah mencantumkannya secara menonjol. Ia tidak merasa perlu menjelaskan. Baginya, pekerjaan adalah amanah, bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling pintar. Apakah setiap kemampuan harus diumumkan agar diakui, atau justru nilai sejati terletak pada kerendahan hati? Di kantor, perlakuan Maya tak pernah berubah. Setiap perintah disampaikan dengan nada meremehkan. Setiap kesalahan kecil dijadikan pembenaran bahwa Aisyah memang tidak lebih dari resepsionis. Namun Aisyah tetap menjalani harinya dengan kepala tegak. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia mengamati lebih dalam daripada yang disadari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu siapa datang, siapa pergi, dan percakapan apa yang sering terlewatkan oleh para eksekutif yang terlalu sibuk mengejar angka. Kadang, saat kantor mulai sepi dan lampu-lampu lantai atas masih menyala, Aisyah bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku harus diam?" Namun pertanyaan itu selalu ia jawab sendiri dengan kesabaran. Karena ia percaya, ilmu yang disimpan dengan niat baik tidak akan hilang. Ia hanya menunggu saatnya dibutuhkan. Tak ada yang menyadari bahwa di balik meja resepsionis yang sederhana itu, tersimpan kunci untuk membuka pintu terbesar perusahaan. Tak ada yang mengira bahwa seorang yang selalu diminta diam justru memiliki suara yang paling dibutuhkan. Pertanyaannya kini semakin menguat. Apakah akan terjadi jika suatu hari perusahaan ini berada di titik genting? Dan ketika saat itu tiba, siapakah yang benar-benar siap menyelamatkan segalanya? Bab ini berakhir dengan satu kegelisahan yang menggantung. Apakah kesabaran Aisyah akan terus dianggap kelemahan, atau justru sedang mempersiapkan kejutan yang tak seorang pun siap menerimanya? Pagi itu, gedung perusahaan terasa berbeda. Bukan karena hujan atau listrik padam, melainkan karena satu kabar singkat yang beredar dari lantai direksi ke seluruh divisi, seperti arus listrik bertegangan tinggi. Calon investor utama dari Timur Tengah akan tiba hari itu juga. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Dan kabar berikutnya jauh lebih mematikan. Tamu tersebut menolak berbicara dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Detik itu juga, ketenangan runtuh. Para direktur saling berpandangan. Wajah-wajah yang biasanya penuh percaya diri kini kaku. Beberapa membuka ponsel dengan tangan gemetar, menghubungi jaringan penerjemah profesional. Tidak ada yang tersedia, ada yang di luar kota, ada yang sedang mendampingi proyek lain. Waktu tidak berpihak pada siapapun. Bagaimana mungkin kontrak bernilai miliaran rupiah dipertaruhkan hanya karena satu bahasa? Ruang rapat mendadak penuh suara. Nada bicara meninggi. Istilah strategi dan mitigasi dilontarkan tanpa arah. Maya, yang biasanya paling dominan, mulai kehilangan kendali. Ia berdiri, duduk, lalu berdiri lagi. Tangannya mengepal di atas meja kaca. Untuk pertama kalinya, arogansi tidak cukup untuk menutup kepanikan. Jika pertemuan ini gagal, reputasinya ikut runtuh. Apakah seorang CEO boleh gagal hanya karena tak memahami satu bahasa? Waktu terus berjalan. Lift tamu sudah dijadwalkan tiba. Protokol penyambutan telah disiapkan. Namun inti dari segalanya, komunikasi kosong. Tanpa penerjemah, pertemuan hanya akan menjadi formalitas yang memalukan. Dan di dunia bisnis internasional, satu kesan buruk bisa menutup pintu selamanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, di lantai dasar yang jauh dari ruang rapat, Aisyah tetap berada di mejanya. Ia mendengar potongan percakapan lewat telepon internal.
ia melihat ekspresi staf yang berlalu lalang dengan wajah tegang. Ia membaca situasi tanpa perlu diberitahu, dan di dadanya ada sesuatu yang bergetar pelan, bukan ketakutan, melainkan kesadaran. Apakah ini saatnya? Ia tahu bahasa itu. Ia memahami budaya itu. Ia mengerti cara menyapa dengan hormat, memilih diksi yang tepat, dan menjaga etika percakapan formal. Namun tak satupun orang di atas sana memikirkan dirinya, karena siapa yang akan meminta bantuan pada resepsionis yang selama ini dianggap tak lebih dari penjaga meja depan? Detik-detik menuju kedatangan tamu semakin sempit. Maya menatap jadwal dengan napas pendek. Direksi terdiam, kehabisan ide, dan pertanyaan menggantung di udara, setajam ancaman yang tak terucap. Apakah perusahaan ini akan tumbang hanya karena kesombongan yang menutup mata terhadap potensi di depan mereka sendiri? Sementara itu, Aisyah menatap pintu kaca utama, tenang, siap, dan menunggu. Karena ia tahu, badai besar seringkali datang tanpa aba-aba. Dan ketika itu terjadi, yang paling dibutuhkan bukan suara paling keras, melainkan orang yang paling siap. Udara di gedung itu menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Waktu hampir habis, lift tamu tinggal menghitung menit. Maya berdiri di tengah ruang rapat dengan wajah yang tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. Semua rencana cadangan runtuh satu persatu. Tidak ada penerjemah, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Apakah ini akhir dari reputasi yang ia bangun dengan penuh ambisi? Di saat itulah, dari arah yang tak pernah diperhitungkan siapapun, sebuah suara terdengar. Pelan, sopan, hampir ragu, namun jelas. Maaf Bu, kalau berkenan, saya bisa membantu. Semua kepala menoleh. Aisyah berdiri di ambang pintu ruang rapat. Seragam sederhananya kontras dengan jas mahal di sekelilingnya. Tangannya saling menggenggam, namun punggungnya tegap. Ia tidak menantang, ia tidak memaksa. Ia hanya menawarkan dengan bahasa yang selama ini ia simpan dalam diam. Maya menatapnya, terkejut bercampur kesal. Ini bukan urusan meja depan, katanya dingin. Kata-kata itu seharusnya menutup percakapan. Namun detik berikutnya, jam di dinding berdetak seperti palu hakim. Waktu tidak memberi ruang bagi gengsi. Jika pertemuan ini gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Lift berbunyi. Pintu terbuka. Tamu dari Timur Tengah melangkah masuk dengan rombongan kecil. Wajahnya tenang namun penuh wibawa. Seketika semua mata kembali ke Maya, menunggu keputusan. Dan untuk pertama kalinya, ia menelan arogansinya sendiri. Silahkan, katanya singkat, nyaris tak terdengar. Apakah seorang CEO siap mempertaruhkan segalanya pada seorang resepsionis? Aisyah melangkah maju. Ia menarik napas pendek, lalu menyapa dalam bahasa Arab yang fasih, beradab, dan penuh penghormatan budaya. Kalimatnya mengalir lembut, intonasinya tepat, bukan sekedar terjemahan, melainkan pemahaman. Investor itu berhenti sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang tidak muncul sejak ia tiba. Percakapan pun berjalan, tegangan mencair, tawa kecil terdengar. Kepala-kepala direksi yang semula tegang kini mengangguk, mengikuti alur perbicaraan yang mereka tak pahami, namun jelas terasa berhasil. Bagaimana mungkin kemampuan sebesar ini tersembunyi di balik meja depan selama ini? Negosiasi berlanjut dengan lancar. Investor merasa dihormati, dipahami dan diterima. Dan di setiap kalimat yang diterjemahkan Aisyah, satu lapisan kesombongan runtuh tanpa suara. Tak ada lagi ejekan. Tak ada lagi lirikan meremehkan. Yang tersisa hanya satu kesadaran pahit. Potensi terbesar ternyata berdiri paling dekat, namun selama ini diabaikan. Dan pertanyaan tergantung di benak semua orang. Berapa banyak Aisyah lain yang selama ini tak pernah diberi kesempatan hanya karena posisi dan penampilan? Ruang rapat yang sejak pagi dipenuhi ketegangan kini berubah hening yang aneh. Bukan karena masalah, melainkan karena semuanya telah selesai. Dokumen terakhir ditandatangani, pena investor diletakkan perlahan. Senyum puas terukir di wajah orang-orang yang beberapa jam lalu hampir putus asa. Kontrak bernilai miliaran resmi diamankan. Perusahaan terselamatkan dari kehancuran yang nyaris terjadi di depan mata. Namun justru di saat itulah, runtuhnya sesuatu yang lain terasa jauh lebih keras. Maya berdiri membisu. Untuk pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai CEO, kemenangan tidak terasa manis. Dadanya sesak oleh satu kesadaran pahit yang datang terlambat.
Semua kekacauan hari ini bukan karena kurangnya sumber daya, bukan karena pasar, bukan pula karena nasib. Semua bermula dari caranya memandang manusia. Ia menoleh ke arah Aisyah, resepsionis yang selama ini hanya ia kenal sebagai wajah di meja depan. Perempuan muda yang sering ia potong ucapannya, ia abaikan pendapatnya, bahkan ia rendahkan tanpa sadar. Dan hari ini, perempuan itulah yang menjadi penentu hidup mati perusahaannya. Pertanyaan pun menghantam tanpa ampun. Berapa lama potensi ini ia kubur hanya karena kesombongannya sendiri? Maya melangkah maju. Tak ada lagi nada dingin, tak ada lagi postur berkuasa. Di hadapan direksi dan investor, ia menundukkan kepala. "Saya keliru," ucapnya pelan namun jelas. Ruangan membeku. "Saya menilai manusia dari jabatan, bukan dari kemampuan. Dan hari ini, hampir membuat kami kehilangan segalanya." Permintaan maaf itu tidak dramatis. Justru karena itulah ia terasa berat. Maya tidak berbicara sebagai CEO. Ia berbicara sebagai manusia yang sadar telah salah. Dan di saat itu semua mata beralih pada Aisyah. Apakah ini momen balas dendam yang selama ini ditunggu? Apakah ia akan menuntut, mengungkit, atau setidaknya menikmati kemenangan? Aisyah hanya setersenyum kecil. Tenang, tidak ada kepuasan berlebihan di wajahnya. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan," jawabnya lembut. Tidak lebih, tidak kurang. Sikap itu justru menampar lebih keras dari kemarahan apapun. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini diremehkan justru menunjukkan kebesaran hati? Hari itu berakhir tanpa sorak-sorai. Tidak ada perayaan besar. Namun di balik kesunyian itu, sebuah perubahan telah dimulai. Aisyah tidak meminta promosi instan, tidak meminta jabatan baru. Ia hanya menyampaikan satu kalimat sederhana yang menggantung di udara. "Saya ingin dihormati sebagai manusia." Permintaan yang terdengar sepele, namun selama ini langka. Dan sejak hari itu suasana kantor berubah. Bukan karena aturan baru, melainkan karena cara pandang yang bergeser. Orang-orang mulai bertanya sebelum menilai, mulai mendengar sebelum memutuskan. Maya sendiri menjadi sosok yang paling sering diam, seolah belajar ulang arti kepemimpinan. Apakah menjadi pemimpin berarti selalu benar, atau berani mengakui salah? Kisah ini bukan tentang keajaiban yang turun dari langit. Ini adalah cerita nyata kehidupan sehari-hari, tentang ilmu yang dirawat dalam diam, tentang kesabaran yang diuji tanpa panggung, tentang keadilan yang datang bukan dengan suara keras, melainkan dengan waktu yang tepat. Cerita inspiratif ini tidak menjanjikan bahwa kebaikan selalu dibalas cepat. Namun ia membuktikan satu hal. Kemampuan sejati tidak pernah hilang, hanya menunggu diakui. Dan pertanyaan terakhir pun tertinggal untuk siapapun yang mendengarnya. Berapa banyak Aisyah lain yang berdiri di sekitar kita hari ini, diam, sopan, berilmu, namun tak pernah diberi ruang hanya karena posisi mereka terlihat kecil? Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan miliaran bukan gelar tinggi, bukan suara paling lantang, melainkan hati rendah yang menyimpan kemampuan besar.